Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'in alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur arsyadakumullah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini Allah masih mentakdirkan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, yakni salat zuhur, dan kita laksanakan secara berjamaah. Kita berharap apa yang telah kita lakukan pada hari ini berupa kebaikan Allah catat sebagai amal ibadah, kemudian kelak dengan rahmatnya kita dimasukkan ke dalam salah satu dari penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian hari Senin yang lalu tentang bagaimana agar menjadi pribadi yang istiqomah, dan buah dari istiqomah adalah husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sudur arsyadakumullah wa iyyakum. Husnul khatimah adalah salah satu anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Husnul khatimah adalah cita-cita seorang muslim yang berharap kelak di saat kematiannya Allah menganugerahkan akhir yang baik. Maka wajar para kaum muslimin senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk mendapatkan kematian husnul khatimah, dan kami berlindung kepadamu untuk diberikan berupa kematian bernama su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur arsyadakumullah wa iyyakum, banyak sekali hadis yang menyebutkan ciri-ciri dari husnul khatimah. Ada 9 atau bahkan 13 ciri husnul khatimah. Kita akan bahas beberapa poin saja. Semoga kita dipermudahkan untuk mendapatkan ciri ini dan nanti husnul khatimah bisa kita dapatkan. Yang pertama, ikhwani rahimakumullah, ciri seseorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yakni ketika akan meninggal dunia kalimat tauhid yang dia ucapkan. Ketika akan meninggal dunia kalimat la ilaha illallah bisa dia yakinkan dalam hati maupun diucapkan dengan lisannya. Wajar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan kepada kita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Mengapa demikian?
karena ucapan tersebut menjadi salah satu bukti benarnya iman seseorang, karena kalimat tersebut menjadi salah satu tiket dengan izin Allah untuk dimasukkan kelak di dalam surganya. Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang ucapan terakhirnya sebelum meninggal kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi dalam kaifiat atau tata cara dalam mentalkin, di saat saudara kita, orang terdekat kita akan meninggal dan sudah mengucapkan kalimat tersebut, baik kita memahami maupun tidak dengan ucapan yang dia ucapkan, maka sebaiknya biarkan, jangan diajak ngobrol kembali. Karena ucapan la ilaha illallah yang keluar dari lisan seorang mukmin yang di hatinya meyakini bahwa tiada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah, maka ini adalah tanda-tanda husnul khotimah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terdapat dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan sebagian riwayat dari Muslim, yakni meninggal pada malam atau hari Jumat. Seorang muslim yang muti, seorang muslim yang taat akan dimatikan pada hari baik dan waktu terbaik. Maka wajar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata yaumul jum'ah aw lailatal jum'ah yu'manu min adabil qabri." Siapa yang meninggal pada hari Jumat atau meninggal pada malam Jumat, dia akan aman, dia akan terbebas dari azab kubur. Ikhwani rahimakumullah, malam Jumat terhitung dari hari Kamis ba'da salat maghrib, dan hari Jumat diakhiri dengan azannya salat maghrib di hari Jumat. Di saat seorang muslim mukmin yang baik meninggal di waktu ini dan dalam kesehariannya terlihat betul tanda-tanda kebaikan dalam hidupnya, semoga orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah karena di waktu dan tempat yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk seorang hamba. Ikhwani rahimakumullah, mungkin kita pernah melihat sebuah video, misal mungkin kita pernah mendengar cerita, misal ada orang-orang yang meninggal ketika sedang sujud, ada seseorang yang meninggal ketika sedang mengumandangkan azan atau sedang melakukan perbuatan baik yang lainnya. Ikhwani rahimakumullah, ketahuilah itu bukan terjadi dengan tiba-tiba saja, namun ada proses yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk orang tersebut melakukan kebajikan yang ada, sehingga wajar kemudian seseorang itu dimatikan di atas kebaikan karena memang mereka biasakan diri di atas kebaikan, ya. Man asya ala syai' mata ala syai'. Siapa yang membiasakan diri melakukan sesuatu, maka di saat sesuatu itulah kelak dia akan meninggal dunia. Jadi rahimakumullah, seseorang yang meninggal pada malam atau hari Jumat ini termasuk ciri dari husnul khotimah. Kemudian yang ketiga, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, yakni seseorang yang meninggal dunia mengeluarkan keringat dari dahinya atau dari sebagian wajahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mautul mu'min biraf'il habib. Kematian seorang mukmin ditandai dengan keluarnya keringat dari dahi mereka. Meskipun telah dibersihkan dengan tisu, meskipun telah dibersihkan dengan kain yang ada, dia akan terus keluar, karena itu sebagai bentuk husnul khotimah. Kami melihat syarah tentang hadis ini. Mengapa orang-orang yang baik mengeluarkan keringat dari kening mereka, mengeluarkan keringat dari sebagian besar wajahnya, yakni ketika orang ini meninggal, ada dosa yang pernah dia lakukan, kemudian belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni dosanya dengan tanda keluarnya keringat-keringat tadi.
Maka ihwani rahimakumullah, mungkin kita pernah melihat bapak fulan misal, ibu fulanah misal meninggal terus mengeluarkan keringat bahkan sampai basah kain kafannya. Itu tanda kebaikan selama dia orang-orang yang beriman. Karena ihwani rahimakumullah, sesuatu yang baik pasti akan diakhiri dengan sesuatu yang baik, dan kebiasaan yang buruk tentu akan mewarisi sesuatu yang buruk pula. Kemudian yang keempat, ciri dari husnul khatimah adalah seseorang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya. Dalam sebuah riwayat sahih, riwayat Imam Muslim, satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan ketika kami mendapati qat'at thariq atau qat'ut thariq, yakni para perampok, para penyamun, para penjamret?" Maka Rasul menjawab, "Lawan dia." Kemudian sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika saya mati?" Rasul menjawab, "Kamu akan masuk surga." Kemudian sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau si perampok itu yang mati?" Rasul menjawab, "Dia akan masuk neraka." Ihwani rahimakumullah, dalam riwayat yang lain Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahidun." Siapa yang meninggal dunia karena mempertahankan harta yang sah miliknya, maka kalaupun dia meninggal dunia, dia mati dalam keadaan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang seharusnya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika kita tahu bahwa itu adalah harta halal, hak milik kita, siapapun yang meminta, sebisa mungkin kita mempertahankannya. Karena sebenarnya di saat seseorang meninggal dunia karena mempertahankan harta yang dia miliki, di saat itulah husnul khatimah akan Allah Subhanahu wa taala hadiahkan. Bukan dengan diserahkan begitu saja tanpa ada perlawanan, maka itu bukan sifat dan karakter orang-orang yang beriman. Karena Rasul mengatakan, lawan dia. Kalau kamu mati, kamu akan masuk surga. Jika dia mati, dia akan masuk neraka. Maka ihwani rahimakumullah, demikian 4 ciri atau tanda orang-orang yang meninggal dunia dalam husnul khatimah. Tentu sebagai seorang mukmin, di akhir masa kehidupan kita, Allah mudahkan untuk melakukan kebaikan sebelum datang kematian. Karena dalam hadis yang hasan sahih, hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada bi 'abdihi khairan ista'malahu." Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seseorang, ista'malahu, maka Allah akan memakai orang tersebut. Wakila, wahai ya Rasulullah, fa kaifa ista'malahu? Kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara Allah memakai hamba tersebut? Maka Rasul menjawab, muwafaqatul amal salih qabla mautihi. Orang ini akan dipermudah oleh Allah untuk melakukan kebaikan sebelum datang kematian menjemput mereka. Ihwani rahimakumullah, biarlah masa muda kita dulu penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Biarlah masa kuat kita dulu masih banyak melakukan kezaliman, namun di sisa umur-umur yang ada, di saat tubuh kita bukan lagi bau tanah tapi sudah bau pasir, hendaklah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya ketika seseorang sudah mendekat kepada Allah di akhir hidupnya, itu orang tersebut ditandai termasuk orang-orang yang berada atas kebaikan. Lazimi kebaikan, rutini hindari keburukan, karena itu bagian dari buah keistiqomahan di atas kebaikan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di atas istiqomah dan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala hadiahkan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.